Sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa kuno, para leluhur sudah mengenal bahwa setiap manusia lahir membawa getaran energi spiritual. Getaran ini disebut aura weton, yaitu pancaran kekuatan dari hari kelahiran seseorang yang diyakini menjadi penentu jalan hidupnya. Di antara banyak weton yang ada dalam perhitungan primbon Jawa, weton pahing dianggap yang paling misterius, paling disegani, bahkan paling ditakuti. Dalam kitab primbon tua yang ditulis di daun lontar, disebutkan bahwa pahing adalah hari kelahiran para tokoh besar, raja, dan pemimpin spiritual. Mereka yang lahir di bawah naungan pahing diyakini tidak hanya membawa keberuntungan duniawi, tetapi juga perlindungan dari alam gaib yang sangat kuat. Leluhur Jawa menamai kekuatan ini dengan istilah Pitu Pangreksa, 7 penjaga yang tidak kasat mata. Namun, tidak semua rahasia tentang pahing disebarkan secara terbuka. Konon, para leluhur sengaja menyembunyikan sebagian dari pengetahuan itu karena energi pahing terlalu besar untuk dipahami oleh manusia biasa. Mereka percaya, jika seseorang yang hatinya kotor mengetahui cara mengendalikan kekuatan ini, maka dunia bisa menjadi kacau. Oleh sebab itu, hanya orang yang terpilih, yang hatinya jernih dan niatnya tulus, yang dapat memikul beban energi spiritual dari weton pahing. Ciri khas orang berweton ini sudah tampak sejak kecil. Mereka seringkali tampak berbeda dari teman-teman sebayanya. Entah lewat tatapan mata yang dalam, atau keberanian yang muncul tanpa sebab. Banyak yang mengaku bahwa anak lahir di hari pahing memiliki pembawaan besar, seolah di dalam dirinya tersimpan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Leluhur juga menyebut bahwa alam semesta memiliki hubungan langsung dengan orang pahing. Ketika mereka sedih, cuaca bisa tiba-tiba berubah. Ketika mereka marah, energi di sekitarnya terasa berat. Dan ketika mereka berdoa, seolah semesta ikut mendengarkan. Mereka adalah orang-orang yang disentuh oleh alam gaib, sehingga kehidupannya seringkali penuh tanda, firasat, dan kebetulan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, kekuatan besar ini bukan tanpa resiko. Orang berweton pahing memiliki takdir hidup yang tidak mudah. Mereka akan diuji dengan naik turun kehidupan yang tajam, kadang rezekinya berlimpah, lalu tiba-tiba diuji dengan kekurangan, kadang sangat dihormati, lalu dijatuhkan untuk belajar rendah hati. Semua itu adalah cara alam menyeimbangkan energi mereka yang kuat, agar tidak digunakan untuk kesombongan. Leluhur berpesan, "Sapa lahir dina pahing, kawah candrane kebak pitu cahya, nanging kudu nyumputa kesiji." Artinya, barang siapa lahir di hari pahing, ia disinari 7 cahaya, namun harus menyembunyikan satu di antaranya. Cahaya yang disembunyikan itulah rahasia kekuatan batin yang hanya akan bangkit bila orang pahing hidup dalam kebaikan dan keikhlasan. Karena itulah, dalam dunia primbon, pahing disebut weton wibawa langit, lambang keberkahan yang dijaga 7 penjaga rezeki dari dunia hingga akhirat. Dan itulah sebabnya mengapa banyak orang Jawa dulu lebih berhati-hati bila berhadapan dengan seseorang yang lahir di hari pahing. Bukan karena takut pada manusia, tetapi karena mereka menghormati energi leluhur yang menyertainya. Tidak semua orang mengetahui bahwa setiap weton memiliki karakter dan takdir energi tersendiri, termasuk pahing yang memiliki kekuatan paling kompleks di antara semua hari pasaran Jawa. Orang pahing dikenal memiliki aura magnetik yang membuat mereka mudah disegani bahkan sebelum berbicara. Dimanapun mereka berada, selalu ada semacam gelombang wibawa yang terpancar dari diri mereka. Secara lahiriah, orang berweton pahing biasanya memiliki tatapan mata tajam dan penuh makna, seolah bisa menembus hati orang lain. Banyak yang mengatakan bahwa sekali orang pahing menatap, sulit untuk berbohong di hadapannya. Itu sebabnya mereka sering dipercaya menjadi pemimpin, penasehat, atau orang yang tempat curhat, karena memiliki kemampuan alami membaca isi hati. Dalam urusan rezeki, pahing termasuk weton yang dibukakan pintu keberuntungan dari berbagai arah. Tanpa banyak usaha, peluang sering datang menghampiri. Namun, itu bukan kebetulan.
Primbon menjelaskan bahwa energi penjaga rezeki dari arah timur dan utara selalu aktif pada orang Pahing yang hidup dengan hati bersih. Mereka jarang benar-benar jatuh miskin, karena alam seolah menjaga keseimbangannya. Sifat alami mereka yang tegas, adil, dan jujur membuat orang lain merasa aman berada di dekatnya. Namun sisi lain dari orang Pahing adalah emosi yang sangat kuat. Bila mereka marah, aura sekitarnya bisa terasa berat, bahkan bisa memengaruhi keadaan rumah atau tempat kerja. Karena itu, leluhur berpesan agar orang Pahing belajar menahan amarah, sebab dalam diri mereka ada api leluhur yang harus dijaga agar tidak membakar diri sendiri. Secara spiritual, orang Pahing sering mendapatkan pertanda lewat mimpi atau intuisi yang tajam. Mereka bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi, atau tiba-tiba mendapatkan firasat kuat. Ini karena hubungan mereka dengan penjaga spiritual sangat dekat. Namun sayangnya, bila orang Pahing hidup dalam keburukan atau sering menyakiti orang lain, intuisi ini akan hilang, digantikan dengan kesialan bertubi-tubi. Leluhur juga mengingatkan bahwa kekuatan orang Pahing akan tumbuh cepat bila mereka menyebarkan kebaikan. Setiap kali mereka menolong orang lain dengan tulus, energi 7 penjaganya semakin bersinar. Sebaliknya, bila mereka hidup dalam iri dan kesombongan, penjaga tersebut akan berdiam, membiarkan rezeki mereka tertutup sendiri. Orang Pahing juga dikenal memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan. Bila hatinya bersih, tempat tinggalnya akan terasa damai dan penuh keberkahan. Tapi bila batinnya kotor, rumah bisa terasa pengap, penuh pertengkaran, dan jauh dari ketenangan. Itulah sebabnya, orang Pahing harus rajin membersihkan diri secara spiritual, dengan doa, meditasi, dan niat baik setiap pagi. Dalam kehidupan sosial, orang Pahing biasanya disegani tapi juga sering diuji oleh iri hati orang lain. Wibawanya membuatnya tampak kuat, padahal di dalam dirinya tersimpan sensitivitas tinggi. Namun dari situlah kekuatan sejati Pahing diuji, bukan untuk berkuasa atas manusia lain, tapi untuk menundukkan egonya sendiri. Dan bila ia berhasil menjaga hatinya tetap jernih, maka 7 penjaga rezekinya akan membuka jalan menuju keberkahan yang tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Leluhur Jawa kuno mempercayai bahwa manusia tidak pernah benar-benar hidup sendirian. Di sekelilingnya, selalu ada energi yang bekerja, melindungi, menuntun, dan menguji. Bagi mereka yang lahir di bawah weton Pahing, energi itu menjelma menjadi 7 penjaga tak kasat mata yang disebut Pitu Pangreksa, 7 roh luhur yang menjaga hidup dan rezekinya dari dunia hingga akhirat. Konon, ke-7 penjaga ini bukan makhluk sembarangan. Mereka adalah roh pilihan para leluhur suci, yang dulu hidup dengan kebijaksanaan tinggi dan meninggalkan jejak kebaikan di bumi Jawa. Ketika seseorang lahir pada hari Pahing, 7 penjaga ini ditugaskan untuk menuntunnya menjalani hidup agar tetap dalam jalur keberkahan. Berikut rahasia dari 7 penjaga tersebut. Ratu Rejeki Sari, penjaga timur, ia berwujud wanita berjubah putih dengan senyum lembut. Dari tangannya mengalir cahaya keemasan yang melambangkan rezeki yang tumbuh seperti matahari terbit. Dialah yang membukakan pintu rezeki dari arah timur, simbol awal kehidupan dan harapan baru. Orang Pahing yang rajin berdoa di waktu subuh dipercaya akan selalu mendapat pertolongan dari sang ratu ini. Ki Jagat Wibawa, penjaga barat, seorang lelaki tua dengan sorot mata dalam dan janggut panjang, simbol kewibawaan dan kehormatan. Ia menjaga agar orang Pahing tidak kehilangan harga diri dan selalu dihormati dimanapun berada. Ki Jagat Wibawa juga melindungi dari fitnah dan niat jahat manusia, terutama saat pemilik Pahing difitnah tanpa sebab. Bathara Kencana Wirya, penjaga utara, sosok ini dikenal sebagai pengalir rezeki tak terduga. Energinya kuat dalam urusan uang, jabatan, dan kelimpahan duniawi. Orang Pahing sering mendapat rezeki tiba-tiba, pekerjaan baru, pertolongan orang asing, atau jalan keluar di saat buntu, karena bantuan dari Bathara Kencana Wirya. Nyai Lara Kidul Suci, penjaga selatan, jangan salah paham dengan nama besar Ratu Laut Selatan. Sosok penjaga Pahing ini adalah manifestasi suci dari energi laut,
bukan makhluk jahat. Ia menjaga ketenangan batin dan menghapus energi negatif, termasuk penyakit dan santet. Dalam banyak cerita spiritual, orang Pahing yang rajin mandi sebelum subuh atau membaca doa di tepi air seringkali mendapat perlindungan lebih kuat dari beliau. Ki Sabrangpati, penjaga tengah, dialah sang penyeimbang. Ia menjaga agar orang Pahing tidak mudah tergoda oleh kesombongan dan nafsu dunia. Jika pemilik Pahing mulai angkuh, Ki Sabrangpati akan menegur lewat ujian hidup. Tapi jika ia hidup dalam ketulusan, penjaga ini akan menuntun menuju ketenangan sejati. Ratu Nur Cahya, penjaga langit, sosok penuh cahaya lembut yang sering mengunjungi lewat mimpi atau firasat. Ia memberi tanda-tanda penting sebelum kejadian besar, baik rezeki, bahaya, maupun keajaiban. Karena itu, banyak orang Pahing sering berkata, "Aku sudah merasa ini akan terjadi," padahal tanpa alasan. Itu tanda Ratu Nur Cahya bekerja. Eyang Sabdo Langit, penjaga bumi, inilah penjaga paling tua dan paling kuat. Ia menjaga rumah, tanah, keluarga, dan keturunan orang Pahing. Bila orang Pahing berbuat baik pada bumi, seperti menanam pohon, memberi makan hewan, atau bersedekah, maka Eyang Sabdo Langit akan membuka pintu rezeki tanpa batas. Ketujuh penjaga ini bekerja secara bergantian dan harmonis. Ada yang aktif di waktu pagi, ada pula yang menjaga saat malam. Namun semua akan diam jika pemilik Pahing hidup dalam keburukan, serakah, dan menzalimi sesama. Leluhur selalu mengingatkan, Pahing iku ora butuh sesaji, sing dibutuhke ati suci. Artinya, weton Pahing tidak butuh persembahan, yang dibutuhkan hanyalah hati yang bersih. Itulah kunci sejati untuk membuat tujuh penjaga rezeki tetap setia melindungi. Setiap kekuatan besar membutuhkan keseimbangan. Tujuh penjaga rezeki Pahing tidak akan bekerja dengan baik bila pemiliknya hidup dalam keserakahan dan amarah. Sebaliknya, mereka akan semakin kuat bila hati sang pemilik bersih, ucapan dijaga, dan perbuatannya membawa manfaat bagi sesama. Inilah petuah kuno para leluhur Jawa tentang cara menguatkan energi penjaga weton Pahing agar rezeki dunia dan akhirat terus terbuka. Sedekah di hari weton sendiri. Setiap kali hari lahir Pahing datang, bersedekahlah. Tidak harus besar, yang penting ikhlas. Energi sedekah di hari weton akan memanggil vibrasi rezeki baru, menenangkan tujuh penjaga agar bekerja lebih kuat melindungi. Leluhur menyebutnya ngasuh batin pangreksa, yaitu memberi makan pada energi penjaga dengan kebaikan. Berdoa di waktu fajar penjaga timur, Ratu Rejeki Sari, bangun di waktu subuh. Saat itu, alam sedang dalam keseimbangan sempurna antara gelap dan terang. Bila orang Pahing membaca doa atau zikir di waktu ini, maka aura rezekinya akan menyala seperti matahari pagi yang menembus kabut. Menjaga ucapan dan emosi lidah orang Pahing ibarat pedang spiritual. Ucapannya bisa menjadi doa yang mendatangkan berkah, tapi juga bisa menjadi kutukan bagi dirinya sendiri bila digunakan untuk keburukan. Karena itu, orang Pahing harus belajar menahan amarah dan berbicara dengan niat baik. Tujuh penjaga paling suka pada manusia yang tutur katanya lembut. Menghormati orang tua dan leluhur. Energi pitu pangreksa berasal dari garis darah dan doa leluhur. Semakin sering orang Pahing mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup maupun telah tiada, semakin kuat perlindungan mereka. Bahkan, doa satu kalimat tulus untuk leluhur bisa membuka jalan rezeki yang tertutup. Membersihkan aura setiap malam Jumat Kliwon malam ini dipercaya sebagai waktu terbaik untuk menetralkan energi negatif. Orang Pahing disarankan mandi dengan air kembang tujuh rupa sambil berdoa memohon dibersihkan hati dan pikiran. Setelah itu, duduklah tenang dan rasakan energi damai yang turun. Itulah saat penjaga tengah dan langit bekerja memulihkan keseimbangan spiritual. Menolong sesama dengan tulus. Tujuh penjaga paling senang bila pemiliknya ringan tangan menolong orang. Setiap kebaikan akan berubah menjadi cahaya yang memberi makan energi mereka. Semakin sering orang Pahing menolong tanpa pamrih, semakin banyak rezeki yang datang dari arah tak terduga.
Tidak melupakan syukur dan doa syukur adalah kunci utama agar penjaga rezeki tidak pergi. Saat hati penuh syukur, aura tubuh orang Pahing akan bersinar. Cahaya itu menjadi tanda bagi 7 penjaga bahwa pemiliknya siap dijaga dan diberkahi lebih besar lagi. Leluhur menutup ajaran ini dengan pesan sederhana. Pahing sing ngatur rejeki dudu jin utawa dewa, nanging kabecikan lan niat suci. Yang mengatur rezeki orang Pahing bukan jin atau dewa, tapi kebaikan dan niat tulus dalam dirinya sendiri. Meski weton Pahing dikaruniai 7 penjaga yang kuat dan rezeki berlimpah, kekuatan besar selalu datang bersama ujian besar. Banyak yang tidak tahu bahwa energi weton ini bisa menjadi berkah luar biasa jika digunakan dengan hati bersih. Namun bisa pula berubah menjadi beban berat dan kutukan spiritual bila disalahgunakan. Leluhur Jawa telah meninggalkan catatan peringatan keras bagi mereka yang lahir di hari Pahing. Konon, 7 penjaga tidak hanya melindungi, tapi juga mengawasi. Mereka menilai perbuatan pemiliknya dari waktu ke waktu. Bila hati orang Pahing mulai gelap, maka penjaga-penjaga itu akan mundur perlahan, meninggalkannya dalam kesepian batin dan kesulitan hidup. Ada 3 kesalahan besar yang paling ditakuti oleh orang Pahing, dan 3 hal inilah yang dapat menutup seluruh pintu rezekinya. 1. Kesombongan atas kekuatan dan wibawa. Orang Pahing seringkali diberi karisma tinggi. Mereka mudah dipercaya, disegani, bahkan diikuti. Tapi bila rasa hormat itu justru menumbuhkan kesombongan, maka Ki Jagat Wibawa, penjaga barat yang melambangkan kehormatan, akan menarik diri. Akibatnya, wibawa hilang, rezeki seret, dan ucapan tak lagi didengar. Leluhur menyebut hal ini, kelangan wahyu pangayoman, kehilangan perlindungan dari langit karena hati dikuasai ego. 2. Menyalahgunakan ilmu dan doa. Orang Pahing memiliki potensi spiritual tinggi, bahkan kadang tanpa belajar mereka bisa merasa tahu. Tapi ketika ilmu dan kekuatan batin itu dipakai untuk menjatuhkan orang lain, 7 penjaga akan berubah dari pelindung menjadi penguji. Pemilik Pahing bisa mengalami kebalikannya niat. Artinya apapun yang ia rencanakan untuk kejelekan akan kembali menimpa dirinya sendiri. Itulah sebabnya orang Pahing harus berhati-hati dalam berpikir dan berucap, karena doa mereka sangat cepat terkabul. 3. Mengabaikan nasihat orang tua dan leluhur. Akar kekuatan Pahing berasal dari doa dan restu orang tua. Jika orang Pahing durhaka, membantah dengan sombong, atau memutus tali silaturahmi, maka penjaga bumi, Eyang Sabdo Langit, akan diam. Tanpa penjaga bumi, rezeki tidak akan menempel. Usaha yang besar terasa sia-sia, dan hati terus merasa gelisah meski memiliki segalanya. Selain 3 dosa besar itu, ada pula pantangan-pantangan kecil yang sering diremehkan namun berdampak besar. Jangan tidur sebelum berdoa, karena malam adalah waktu penjaga tengah bekerja. Jangan menjelekkan orang lain di belakang, karena energi ucapan akan kembali padamu. Jangan lupa bersyukur setiap kali mendapat rezeki sekecil apapun, karena rasa syukur adalah tanda kehidupan yang dijaga. Dalam catatan primbon kuno disebutkan, Pahing sing luput saka eling, bakal ilang pangreksa lan ilang pangayoman. Artinya, orang Pahing yang lupa diri akan kehilangan penjaga dan kehilangan perlindungan. Leluhur tidak menulis itu sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap karunia besar harus dijaga dengan rendah hati. Bila orang Pahing mampu menahan diri dari kesombongan, tetap menghormati sesama, dan terus menebar kebaikan, maka 7 penjaganya akan semakin kuat. Namun bila ia hidup dengan niat buruk, maka seluruh energi yang dulu melindunginya akan berubah menjadi ujian besar, hingga ia belajar lagi tentang arti kebersihan hati. Pada akhirnya, semua ajaran primbon dan kejawen mengarah pada satu hal, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Weton hanyalah tanda, tapi cara seseorang menjalani hidup adalah keputusan. Orang Pahing diberikan anugerah besar, 7 penjaga spiritual yang selalu setia. Namun, kekuatan itu bukan untuk berbangga, melainkan untuk menuntun pada kehidupan yang penuh makna.
Dalam primbon kuno disebutkan bahwa orang Pahing yang hidup dengan hati suci akan mendapatkan 3 lapisan keberuntungan. Rezeki dunia, berupa kelancaran usaha, perlindungan dari mara bahaya, dan kemudahan dalam urusan hidup. Rezeki batin, berupa ketenangan, kebijaksanaan, dan kemampuan melihat tanda-tanda Tuhan dalam setiap peristiwa. Rezeki akhirat, berupa doa yang selalu diterima, amal yang berlipat ganda, dan jalan pulang yang dimudahkan. 7 penjaga bukanlah dewa, bukan pula jin penolong, melainkan manifestasi dari doa para leluhur yang turun dalam bentuk energi suci. Mereka tidak minta disembah. Yang mereka inginkan hanyalah satu hal, pemilik Pahing hidup dalam kebaikan. Leluhur juga mengajarkan bahwa rezeki sejati tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tapi dari kemampuan bersyukur dan menebar manfaat. Karena itu, semakin orang Pahing ikhlas membantu, semakin deras rezeki yang datang tanpa disangka. Kadang datang lewat jalan lembut, teman yang tiba-tiba membantu, pintu usaha yang terbuka, atau kesehatan yang tak ternilai. Bagi orang Pahing yang sudah menyadari makna spiritual hidupnya, dunia bukan lagi tempat mencari kekayaan semata, tapi ladang menanam amal. 7 penjaga itu bukan sekadar pelindung, tapi pembimbing menuju kebijaksanaan. Setiap ujian, setiap kesulitan, sejatinya adalah bentuk kasih dari penjaga agar ia tidak tersesat. Leluhur berpesan dalam naskah kuno yang disimpan di beberapa padepokan. Pahing iku cahya saka langit, sing bakal mulih nalika atine resik. Pahing adalah cahaya dari langit, yang akan kembali bersinar bila hatinya bersih. Itu berarti, rezeki dunia hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang jiwa orang Pahing menuju kebahagiaan akhirat. Ketika seseorang berweton Pahing mampu menyeimbangkan spiritualitas dan perbuatan baiknya, 7 penjaga itu akan menuntun hingga akhir hayat, bahkan tetap mendampinginya di alam keabadian. Orang Pahing sejati bukanlah yang ditakuti karena kesaktiannya, tetapi dihormati karena kebijaksanaannya. Ia menolong tanpa pamrih, berbicara dengan kasih, dan hidup dalam doa yang menenangkan. Itulah makna sejati dari penjaga rezeki dunia dan akhirat. Maka jika engkau lahir di hari Pahing, jangan bangga karena kuatnya aura, tapi bersyukurlah karena engkau dititipi tugas besar, menjadi penerus doa leluhur yang menjaga keseimbangan alam dan kemanusiaan. Selama engkau hidup dengan cinta dan kebaikan, 7 penjagamu akan tetap setia, sampai dunia berhenti berputar. Sahabat spiritual, itulah kisah dan makna mendalam tentang weton Pahing, weton yang disebut-sebut paling ditakuti karena memiliki 7 penjaga rezeki dunia dan akhirat. Ingat, setiap anugerah selalu datang bersama tanggung jawab besar. Bukan kekuatan yang membuat seseorang mulia, tapi kerendahan hati dan kebaikan hatinya. Bila kamu terlahir di hari Pahing, jagalah tutur katamu, perbuatanmu, dan niatmu. Gunakan kekuatan spiritualmu untuk menolong, bukan menjatuhkan. Karena ketika hati bersih, 7 penjagamu akan selalu mendampingi, membuka jalan rezeki, dan melindungi langkahmu sampai akhir hayat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, bagikan ke teman-temanmu, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah primbon dan spiritual Jawa berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kamu jadi yang pertama tahu setiap kali ada video baru tentang rahasia weton dan pesan leluhur Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rezekimu lancar, hatimu tenang, dan hidupmu selalu dalam lindungan 7 penjaga dari langit.